di luar sholat Jumat. Yang pertama kata ulama ala yuqaddima, kata ulama tidak boleh mendahului al-ma'mum al-qa'imu awil qa'idu awil mustoi awil mustalqa. Nah, sekali lagi nih. Jadi si makmum kata ulama tidak boleh mendahului gerakan, yaitu gerakan kepada imam. Mana ala imamihi fil muwaqqifi wal ikhrami, ataupun mendahului kepada takbiratul ihram. Jadi ini mobil khusus pada para makmum, makmum sholat. Jadi ketika lagi sholat, sekali lagi jangan mendahului yaitu imam. Membawa contoh begini nih, Bang Toro dari imam, makmumnya Bang Andi. Nah itu Bang Toro ketika lagi jadi imam Allahu Akbar, ternyata didahului oleh si makmum tersebut. Maka kata ulama kalau toh ada imam ataupun makmum mendahului takbiratul ihram ataupun Allahu Akbar, maka kata ulama di sini adalah hukumnya batal. Lagi nih, kalau makmum mendahului takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar, imam duluan terus diikuti oleh imam, berarti makmumnya batal. Oh serius. Terus gimana yang baik? Yang baik adalah imam duluan baru makmum mau gerakan ataupun takbiratul ihramnya. Jadi Allahu Akbar baru makmum. Itu tuh. Terus gimana kalau kita berbarengan antara makmum dan imam? Batatul muqarinatu, maka tidak batal kalau umpama makmum sama imam berbarengan ketika takbiratul ihram. Cuman hukumnya adalah makruh. Jadi jangan saling siap ataupun mendahului antara makmum sama imam ketika lagi sholat. Ini mah sholat fardu, sholat Jumat ataupun sholat tarawih. Jadi sholat tarawih jangan saling mendahului ketika mengucapkan takbiratul ihram. Jadi harus imam duluan. Wa tukrahu ay al muqarinatu fi ghairihi. Yang selanjutnya kata ulama wa yuhramu tuqaddimuhu ay al-ma'mum alal imam biruknin fa'lin. Hukumnya haram. Lagi nih, awas kepada makmum. Makmum hukumnya haram ketika mendahului seorang imam biruknin fa'lin, yaitu dengan rukun fi'li. Sekali lagi, kalau toh makmum mendahului imam ternyata itu adalah rukun fi'li, maka hukum bacaannya ataupun sholatnya menjadi batal. Haram hukumnya itu rukun fi'li. Terus mana kalau rukun fi'li? Rukun fi'li seperti kana rokin wa rafa'a wa imamu qa'imun, seperti ketika berdiri ataupun ketika ruku sujud. Terus itu namanya adalah rukun fi'li. Nah, rukun fi'li yaitu pertama sujud, ruku, terus si makmum mendahului, maka hukum sholatnya adalah batal. Terus hukumnya adalah haram. Itu tuh. Jadi kalau udah ada imam berarti sholatnya harus mengikuti imam. Itu mah rukun fi'li. Rukun fi'li itu mana? Yaitu rukun sujud, terus bangun dari sujud. Terus jangan mendahului ketika takbiratul ihram, karena yang memimpin sholat ketika berjamaah ataupun sholat Jumat adalah sebagai yang pertama komandannya yaitu imam. Sekarang mau umpama lelet makmumnya, tadi mah kan kagak boleh nih mendahului. Sekarang mah lelet makmumnya,
umpama kakek-kakek, imamnya adalah seorang anak muda, Bang Toro umpama jadi imamnya. RT Rahmat sebagai makmum, lelet. Ya, dengkulnya udah kropos, udah kagak kuat dah ruku sujudnya dah bukannya. Dibawa cepat, dibawa ngebut, dibawa ngegas juga kagak kuat, pastinya pingsan ataupun jatuh itu. Nah kata ulama di sini wakada takhiru bihima, kalau toh ada makmum lelet di dalam sholat, di dalam rukun fi'li, terus kata ulama hukum bacaan ataupun gerakan sholatnya hukumnya gimana? Nah kata ulama di sini kalau toh darurat berarti si makmum tersebut kagak menjadi batal sholat. Tapi kalau disengaja lelet ketika imam bangun dari tidur sampai bangun dari ruku ataupun bangun dari sujud, si makmumnya lama, maka ketika disengaja bangun dari ruku sujud makmum maka batal sholatnya, menjadi syarat nadi makmum. Itu antara, jadi ketika makmum itu kalau kecepatan juga salah, terus kalau toh lelet juga ketika sholat juga salah. Jadi harus mengikuti imam. Yang terakhir, syarat menjadi makmum itu harus mengetahui gerak bacaan ataupun gerak ruku sujudnya sebagai jadi imam. Nah itu makanya kenapa kalau lagi sholat kata ulama jangan jauh daripada imam. Terus pertanyaannya gimana kalau lagi sholat umpama di masjid raya terus kagak pakai speaker Bang Toro? Dan kita harus tahu gerakan imam itu, harus tahu si makmum ruku sujud, nggak tahu itu Allahu Akbar itu ketika ruku ataupun sujud. Jangan begini, makmum ruku, imam sujud, begitu. Harus tahu. Makanya dipersilakan mukabbiru sahut memakai alat speaker boleh itu mah. Tapi kalau umpama semusola dikit musolanya nggak usah pakai speaker itu mah. Tapi kalau toh jauh banyak dipersilakan memakai speaker karena syarat yang ketiga si makmum itu harus mengetahui gerakan, yaitu gerakannya sebagai imam, ruku sujudnya harus mengikuti. Jadi ada 3 bagian. Satu, makmum tidak boleh mendahului ataupun tidak boleh mendahului sebagai imam gerakan pilih. Terus yang kedua, si jadi makmum jangan lelet. Jangan lelet. Terus yang ketiga tadi si mau apa? Yaitu jangan watada takhiru, jangan lelet ataupun jangan mengakhir-akhirkan ketika bacaan ataupun di dalam rukun fi'li. Nah inilah 3 perkara yaitu menjadi syarat jadi makmum. Jadi ketika jadi syarat makmum jangan asal-asalan. Kita harus mengetahui gerak yang ketiga adalah mengetahui gerakan imam.